Ya apa, oke. Nah, sekarang kita lihat ini. Nah, contohnya. Yang ini yang udah 2 ya, udah komposisi. Nah, ini. Nah, ini ya. Contoh pertama itu ada segitiga ABC. Nah, dengan koordinat itu. Lalu dia dirotasi dengan sejauh 180. Nah, ada pusatnya. Kalau ada pusat, berarti mau tidak mau, ya harus pakai matriks transformasi, kan seperti itu. Jadi, bisa tahu ya kapan harus pakai matriks, kapan enggak. Nah, kalau di sini tuh cuma warnanya cuma hitam, biru, merah, itu enggak seru. Tapi enggak apa-apa. Nah, ini ada pusatnya. Kalau ada pusatnya kan mesti bentuknya seperti ini ya, X aksen, Y aksen, mesti kan dikurangi pusat ya semua. Nah, ini apa tadi? Cos min sin, sin cos. Berarti sinnya apa jadinya? Cos 180 berarti kan min 1, 0, cos min sin, sin cos. Seperti ini ya. Nah, ini dikalikan titiknya. Tapi jangan lupa, kalau ada pusat, nah berarti semua langsung dikurangi sama pusatnya dulu. Berarti ini jadi min 1, ini jadi min 2. Yang ini berarti jadi 3, ini jadi 3. Min 3, sorry. Min 3. Nah, lalu yang ini juga dikurangi pusat, maka jadinya 2, ini 1 ya. Nah, udah kita masukin ke sini kan. Min 1, min 2. Langsung aja jadiin 1 biar nggak kesuwan itu ya, nggak kelamaan. Ini 2, ini 1. Nah, masih ingat mengalihkan matrik, pisah baris, pisah kolom. Seperti itu. Nah, ini tinggal dipisah. Ini pisah. Nah, cus, mainkan. Yuk, tinggal kita hitung. Berarti berapa ini? Baris kolom 1 ya ini ya. Ini 2, betul? Ya, betul ya. Lalu ini jadinya min 3. Sini 3. Ini min 2. Ini min 1 kan? Nah, selesai. X aksen, Y aksen. Nah, berarti semua yang di ruas kanan ditambahi dengan 31. Oke, ini tambah 31, berarti jadinya 4, 3 tambah 31, 0, 4 tambah 31, 1, 0. Seperti itu. 4, 3, 0, 4. Nah, berarti jawabnya yang A, seperti itu. Ini kalau ada pusatnya, seperti itu. Paham ya? Lanjut. Nah ini sebentar. Sebelum yang ke ini sudah double, nah ini dulu, yang 1 dulu. Setiap titik pada grafik itu dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka grafik yang dihasilkan. Nah ini istimewa kan, Y sama dengan X. Oh, tadi kata kuncinya apa? Balik aja. Nah, jadi nggak usah pakai matrik, kecuali kapan pakai matrik itu saat ada pusatnya, bukan 0,0. Lalu saat ada komposisi transformasi yang pasangannya itu matrik kayak gitu. Nah, kalau tidak pasangannya tidak matrik ya udah biarin aja, nggak usah. Kayak gitu. Nah, ini ya kita lihat ini. Yang dilakukan cukup seperti ini. Misalkan aja ini X, Y. Terus, karena dia dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya kan, oh tadi kata kuncinya balik aja. Berarti di sini Y, di sini X. Nah,
Kemudian yang namanya mau pencerminan mau rotasi, belakang itu kan pasti jadi X aksen, yang depan itu jadi Y aksen. Nah, kita sekarang udah punya yang baru. Kalau Y itu sama dengan X aksen dan X itu sama dengan Y aksen. Lalu masukin ke sini. Maka bayangannya nih, Y berubah jadi X aksen. Lalu X-nya berubah jadi Y aksen. Setelah itu tinggal ngikuti di pilihannya. Oh, di pilihannya mintanya Y sama dengan. Ya udah, ini dikuadratin aja toh. Nah, aksennya dihilangkan. Berarti X kuadrat sama dengan Y. Gitu deh. Oke, maka yang ini jawabannya ketemu. Yang A, seperti itu. Itu. Ada yang bertanya? Paham ya? Nah, saya carikan yang satu dulu. Ini digeser, ini juga udah 2. Oh, ini juga lanjut. Oh ya, ini juga. Oh ya, ini sudah mulai yang komposisi. Oke, berarti kita lanjut. Nah, ini ya nomor 2 ya nih. Yang nomor 2, nah ini ya. Karena yang satu pasangannya itu matrik, maka boleh pakai matrik. Nah, atau kalau nggak pakai matrik boleh nggak? Ya boleh juga. Nih, jadi pengerjaannya ini bisa 2. Kalau saya sih lebih suka hindari yang matrik gitu, matrik sama matrik gitu. Kalau bisa dikerjain biasa, ngapain harus pakai matrik gitu. Nah, ini ya. Bayangan garis ditransformasi oleh matriks ini. Terus dia dilanjut terhadap sumbu X. Ya, kalau saya ya lebih senang yang biasa. Ini di transformasi sama matriks 1, 2, 0, 1. Bayangannya jadi siapa di sini? Hitung aja. Ini kita kaliin kan mesti gini kan? X aksen, Y aksen sama dengan 1, 2, 0, 1, X, Y. Ya kan? Nah, berarti nanti yang atas jadinya apa ini? Ini begini, berarti X plus 2Y, betul ya? Lalu yang bawah jadinya Y. Oke. Nah, setelah itu dia diapain? Nah, dia direfleksi terhadap sumbu X. Nah, tadi masih ingat kan? Oh, refleksi terhadap sumbu. Itu temennya yang negatif. Dianya tetap. Temennya yang negatif berarti yang ini tetap, ya kan? Temennya yang negatif. Kan begini. Nah, itu ya. Ya, terus ingat prinsipnya. Bayangan itu mesti yang depan itu berfungsi sebagai X aksen. Lalu yang belakang itu berfungsi sebagai Y aksen. Terus, untuk menentukan persamaan bayangan itu harus sampai X sama dengan dan Y sama dengan. Jadi harus sampai ketemu X sama dengan dan Y sama dengan. Nah, ya udah kita mainkan toh. Yang atas, yang sebelah ini kita belum bisa ketemu. Kan gini. Berarti X itu X aksen min 2Y. Itu ya. Lalu yang satunya min Y sama dengan Y aksen. Nah, berarti Y-nya itu min Y aksen. Ini saya masukin ke sini biar semuanya dalam bentuk aksen kan. Ini 2. Nah, udah. Berarti X aksen plus 2. Sip. Nah, kalau ini udah main, ya udah tinggal tadi. Bayangannya adalah Y, ya, kurvanya yang ini, Y berarti min Y aksen
sama dengan X-nya kan ini, X aksen plus 2Y aksen plus 1. Lihat di option, oh semua dalam bentuk sama dengan 0. Berarti 0, X, aksennya langsung saya hilangin aja ya. 3Y plus 1. Udah, X plus 3Y plus 1. X plus 3Y, nah ini yang D. Nah, ada pertanyaan? Karena kalau harus pakai komposisi matrik, itu kan mesti nanti harus nyari inverse-nya dulu, seperti itu. Paham ya? Lanjut ya. Nih. Ya, ini, wah ini enak sekali. Ini juga sangat istimewa. Ini sangat istimewa ya kan? Kenapa? Karena ininya 180, terus pencerminannya Y sama dengan min X. Ya, enak sekali ya. Tapi ini yang ditanya persamaan garisnya. Ya udah cari aja dulu persamaan garis yang ini. Masih ingat persamaan garis melalui 2 titik? Ini kan melalui 2 titik ya. Yang Y min Y1, ya kan? Y min Y1. Nah, Y2 min Y1 sama dengan X min X1, X2 min X1. Nah, udah. Kenapa saya pegang ini ya? Ininya pakai di sini kok. 4 kurangi 2 kan 2. 2 sama ini saya coret 2 gini ya. Berarti X sama dengan 2Y min 4. Ini persamaan awalnya. Udah, biarkan aja seperti itu. Sekarang kita nyari ini. Berarti kayak tadi aja, X, Y. Nah, dia diapain? Oh, rotasi. Rotasi 180 derajat. Tadi kata kuncinya apa? Rotasi 180 itu kan sama kayak refleksi 0,0. Berarti tinggal kasih min. Oke, berarti jadinya min X, di sini min Y. Oke, lanjut. Nah, terus dia diapain? Dia direfleksi. Refleksi apa? Y sama dengan min X. Nah, Y sama dengan min X, kata kuncinya apa tadi? Oh, balik tapi negatif, ya kan? Ini dibalik tapi min. Nah, dibalik tapi min. Ya udah toh, ini dibalik tapi dikasih min. Oh, mainkan. Dibalik tapi kasih min. Ya berarti kan jadinya Y sini X. Oke. Nah, sampun toh. Terus ingat kan, bayangan itu selalu yang depan itu X aksen, yang belakang itu Y aksen. Dah, sekarang sudah punya kita. Nah, Y berubah jadi X aksen, X sama dengan Y aksen. Dah, berarti bayangannya saya langsung tulis di sini. X berubah jadi Y aksen, Y-nya berubah jadi X aksen. Nah, selesai. Persamaan garisnya ketemu. 2X min 4. Nah, ini ya. Set. Dah, kayak itu. Lebih mudah kan? Jadi nggak butuh waktu lama buat ngerjain. 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4. Nah, ini. Nih, kita lihat hati-hati nih. Ada lingkaran, pusatnya di sini melalui titik ini. Jika lingkaran itu diputar 90 derajat tapi searah jarum jam. Awas, hati-hati. Oh, searah jarum jam berarti aslinya sudutnya itu negatif. Ya kan? Nah, ini sudutnya ternyata negatif. Nah, berarti aslinya tetanya itu min 90. Kemudian digeser ke bawah 5 satuan. Oh,
geser itu berarti buat translasi, dan dia cuma ke bawah, nggak ada ke kanan, nggak ada ke kiri. Berarti matriks transformasinya itu kan 0 ke bawah, berarti di sini min 5 kan. Nah, oke. Lanjut. Nah, ini sebelumnya kan berarti tentuin dulu persamaan lingkarannya, karena persamaannya tidak ada. Masih ingat ya, persamaan lingkaran ada pusatnya min 2,3, terus melalui 1,5. Ya, mainkan. Nih, pusat X min A berarti X plus 2 kuadrat ditambah Y min B berarti Y min 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, mencari R tinggal masukkan ini tadi. Oh, melalui 1,5. Melalui 1,5. Ya, wes masukin. X-nya tak masukin 1, Y-nya tak masukin 5. Berarti ini jadinya kan 3 kuadrat. Ini 2 kuadrat ya. Nah, 9 tambah 4, 13 ya. Ya, biarkan aja. Nah, berarti persamaan lingkarannya kan aslinya ini. X plus 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 13. Biarin seperti ini dulu. Sekarang kita fokus ke sini. Tadi transformasinya ngapain? Oh, transformasinya yang pertama diputar 90 derajat searah jarum jam. Oh, berarti X, Y, ya kan? Ini rotasi min 90 ya, hati-hati. Nah, oh tadi kata kuncinya kalau min itu min, mundur min. Berarti kan jadinya Y yang di sini min X kayak gitu. Terus dia diapain lagi? Terus dilanjutkan digeser. Berarti kan dilanjutkan oleh ini kan, oleh translasi 0 min 5. Masih ingat kata kuncinya kalau translasi? Tambahin aja. Oke, sampun. Udah. Ada yang masuk ya? Oh enggak ya? Tak kirain ada yang masuk. Oke, nah berarti ini tadi sebagai X aksen. Nah, ini sebagai Y aksen. Masih ingat kan perjanjiannya? Kalau mencari bayangan itu harus bentuknya X sama dengan dan Y sama dengan. Udah. Berarti ini sudah punya. Y sama dengan X aksen yang ini min X min 5 sama dengan Y aksen. Nah, ini saya tukeran tempat aja ya, sama aja ya. Ini ke sini. Oh, saling lawan ya. Berarti X itu sama dengan min Y aksen min 5. Dah, ini cus masukin ke sini. Ya, mainkan. Nih, maka bayangannya X diganti ini ya. Min Y aksen min 5 plus 2 kuadrat. Y-nya berarti X aksen gini ya. Nah, ini kan kita hilangi aja aksennya. Min Y min 3 X min 3. Udah kita hitung. Karena ini bentuknya bentuk umum ya tinggal diuraikan. Berarti ini kan Y kuadrat 2AB berarti plus ya. Plus 6Y plus 9. Ini X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 13. Jadikan satu ruas.
X kuadrat Y kuadrat min 6X plus 6Y 18 dikurangi 13 berarti plus 5 sama dengan 0. Oke, selesai. Nah ini ya yang A. Sip. Nah, paham ya? Oke, berarti 5 sudah. Next, 6. Nah ini, bayangan kurva ini dicerminkan terhadap sumbu X. Lanjutkan dilatasi faktor skala 2 ya. Isi-isi aja gampang kalau kayak gini ya. Berarti kan XY. Diapain? Oh, refleksi. Refleksi terhadap siapa? Sumbu X. Tadi kalau sumbu katanya apa? Temennya yang negatif. Berarti ini tetap ininya begini kan gitu ya. Terus dia diapain lagi? Didilat ya toh. Dilatasi maksudnya. Didilat, dilatasi dengan K2. Nah, kan kata kuncinya kaliin aja. Ya udah berarti ini jadinya 2X. Ini min 2Y. Cus mainkan. Bayangan ini X aksen. Ini selalu Y aksen. Dah. Perjanjiannya apa? Harus sampai X sama dengan kan begitu. Ya ini kan berarti selesai. X-nya setengah X aksen. Terus yang ini begini. Berarti Y-nya min setengah Y aksen. Nah, udah berarti bayangannya cus ketemu. Nah, Y berarti jadinya kan ini min setengah Y aksen sama dengan X kuadrat. Berarti setengah X aksen kuadrat min 3. Hilangkan aksennya. Min setengah Y sama dengan ini 1/4 X kuadrat min 3. Nah, itu lah. Nah, udah. Tinggal diapain ini berarti supaya ini jadinya Y, ngikuti di pilihan ganda ya. Supaya jadinya Y tak kalikan min 2. Ya, berarti Y min setengah X kuadrat plus 6. Berarti jawabnya yang dadu. Ada yang mau bertanya mungkin? Lanjut, Bu. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. 7. Nah, yang ini. Jika matriks ini mentransformasi titik ini ke sini dan inversenya mentransformasi titik P ke 10. Nah, tentukan koordinat titik P. Nah, kecuali kalau bentuknya memang matriks, ya sudah. Mau nggak mau ya bergelutnya sama matriks kayak gitu. Jadi kalau bukan matriks semua, ya usahakan nggak usah pakai matriks gitu loh. Karena kan mesti kalau mau cari bayangan harus cari inverse-nya dulu gitu. Pasti kelamaan. Nah, berarti titik ini ke sini. Berarti ini bayangannya dia ya. Jadi kalau saya tulis 7, 12 itu kan hasil dari A min 3, 4, B ke 5, 1 gini ya. Nah sudah, ini tinggal kita hitung. Saya hitung berarti ini 5A min 3 ya kan, garis kolom. Yang ini 20 plus B ya. Ini 7, 12. Nah, berarti ketemu ya, A-nya ketemu langsung saja, A-nya ketemu 2 ya. Nah, B-nya berarti min 8. Gitu ya. Terus
Dan inverse-nya mentransformasi titik P ke titik apa ini 1, 0. Kalau ini tak anggap tadi matrik M, ya kan? Nah, titik P ke titik M, titik P ke titik M, titik P ke 1, 0. Artinya apa ini kalau kita tuliskan? 1, 0, gitu ya, sama dengan siapa? Inverse-nya, berarti kan begini ya, dikalikan oleh P, kan gitu ya. Kalau kita tidak jeli ya kan, mesti dadak cari inverse-nya dulu. Ya nggak usah lah, kita mau nyari siapa? Mau nyari matrik M kan. Nah, ya udah ini kita kalikan aja dengan matrik M-nya aja. Nih, semua kita kalikan sama M. Berarti kan M dikali 1, 0. Nah, ini kan kalau M ketemu M inverse kan hilang. Nah, ini sudah langsung ketemu titik P kan. Nah, itu kayak gitu. Mesti kok mainnya ke situ lagi saya. Nah, udah ini hilang. Ya udah, berarti titik P-nya ketemu. Jadi titik P-nya matriknya tadi 2 min 3 4 min 8 kali 1, 0. Nah, 2, 0 berarti 2 ya. Nah, ini 2, 4. Sip, gitu. Bawaannya mau ke situ terus. Nah, gitu. Nah, biasanya kalau soal matrik itu memang permainnya di sini. Mesti kalau kita nggak jeli harus nyari inverse-nya lagi, inverse-nya dulu. Terus baru seperti itu kan. Oke, jelas ya. Saya tutup aja lah. Oke, lanjut. Nah, ini. Jika garis ini digeser ke atas sejauh 2 satuan, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah itu. Nah, nilai 3A min 2B. 3A min 2B. Nih. Oh, digeser-geser. Berarti dia translasi, ya kan? Ini digeser. Tapi ini cuma ke atas. Berarti nggak kiri kanan. Maka matriksnya itu kan 0, 2, betul? Nah, oke, berarti X, Y, seperti itu ya. Tadi ditranslasi. Ditranslasi oleh siapa? 0, 2. Kata kuncinya apa? Tambah aja kan. Berarti ini X, yang ini Y plus 2. Nah, terus dia dicerminkan. Oh, selanjutnya dia direfleksi. Refleksi terhadap sumbu X. Nah, refleksi terhadap sumbu X itu katanya, kata kuncinya temennya negatif, dia tetap. Berarti kan ini tetap, temennya negatif. Kan begini. Nah, kan gitu ya. Terus, yang namanya hasil dari ini, itu kan tadi bayangan itu mesti X aksen sama Y aksen. Ini berarti X aksen, ini itu Y aksen. Kan gitu ya. Lah, karena ini yang dicari itu awalnya, itu lebih enak. Maka bayangannya, berarti ini itu aslinya ada aksennya. Supaya gampang, ini ditulis gini aja dulu. Nah, ini aslinya kan pakai aksen karena ini bayangan. Nah, sampun. Terus kita tuliskan di sini. Berarti persamaan awal. Y aksen siapa? Min Y min 2. Sama dengan min 2. X aksen siapa? Oh, X aksen itu X. Dah, cus. Mintanya apa? Y sama dengan ya tinggal diubah. Tak tukar tempat aja ya. Berarti Y sama dengan ini tukar tempat. 2X min 3, betul ya? Plus 1 pindah ruas. Nah, kalau kayak gini kan udah langsung kelihatan. Ketemu A-nya 2, B-nya itu min 3. Finish deh. 3A min B tinggal ngitung aja kan. 6 tambah 6, 12. Ya, seperti itu. Set. Itu. Jelas ya?
Jadi pokoknya kalau yang diketahui bayangan, tinggal itunya ditambahi aksen aja ya. Bisa Itu Mbak. diulang dari yang persamaan awal itu, Bu. Oke, siap. Nah, sip. Gini, kalau yang ditanya persamaan awal, ya kan, maka tinggal lihat ini. Ini kan kita sudah punya. Ini X aksen, ini Y aksen. Atau kalau saya tulis X aksen itu X, ya. Y aksen itu min Y min 2. Nah, tadi bayangannya siapa? Bayangannya kan yang ini. Nah, biar enak, kasih aksen aja. Yang namanya bayangan itu kan aslinya ada aksennya. Berarti Y aksen sama dengan min 2 X aksen plus 1. Nah, ini saya masukin ke sini. Nah, Y aksen siapa? Min Y min 2. X aksen siapa? X kan? Nah, iya, sudah. Terus tinggal diolah menyesuaikan. Ini mintanya Y sama dengan, ya udah jadikan Y sama dengan. Ini satu ke tempat kan? Ini pindah ke sini, ini ke sini. Oke, betul? Oke, Bu. Sip, kayak gitu. Oke, lanjut. Lanjut ini. Parabola itu digeser ke kanan sejauh 2 satuan dan digeser ke bawah sejauh 3 satuan. Jika parabola hasil pergeseran ini memotong sumbu X di X1 dan X2, nah ini ada variasi sedikit gitu ya, maka nilai X1 ditambah X2. Berarti nanti yang ditanyakan itu kan dia titik potong terhadap sumbu X-nya ya. Nah, sebenarnya rasa nggak usah dipikir, itunya nggak masalah. Parabola ini ya. Digeser ke kanan. Oh, ini kanan. Berarti X. Terus digeser ke bawah. Nah, berarti matriksnya, matriks translasinya itu kan 2, bawahnya min 3, betul? Seperti itu ya. Nah, oke, tinggal mainkan aja. Berarti XY, nih, ini cuma 1 ini, enak ini. 2 min 3. Oh, karena translasi. Karena translasi tadi kata kuncinya tambahin aja, berarti kan X plus 2, Y min 3. Ini minnya nggak kelihatan. Nah, Y min 3. Oke, tinggal mainkan. Masih ingat? Oh, bayangan. Ini pasti X aksen. Lalu ini Y aksen. Nah, wes, mainkan toh. X plus 2 sama dengan X aksen. Berarti X-nya X aksen min 2 gitu ya. Y min 3 sama dengan Y aksen. Berarti Y-nya Y aksen ditambah 3. Oke, berarti bayangannya kan ini. Y berarti gini ya, Y aksen plus 3. Terus X, X-nya kan ini X aksen min 2, min 6, plus 8. Nah, kita urain aja ini. Kita hilangkan langsung aksennya. Min 4X plus 4, min 6X plus 12 plus 8. Satukan semua ke sini. Berarti kan ini ya, X kuadrat min 10X. Berapa ini? 24 dikurangi 3 plus 21 ya. Nah, kan ini persamaan bayangannya. Tapi yang ditanya tadi, parabola ini memotong sumbu X di X1 dan X2. Lah ini kan bentuk kuadrat. Berarti kan X1 tambah X2 bisa langsung pakai min B per A. Ya kan? Karena bentuknya bentuk kuadrat. Ya sudah. Berarti ketemu deh. Nah, jawabnya 10 seperti itu. Ini set. Nah, kayak gitu. Ada pertanyaan itu? Gak habis nih. Ini 10 yang tadi. Barangkali ada yang mau bertanya. Sudah paham ya?
Oke, cukup ya. Sebentar. Mungkin nanti hari apa ya? Hari yang terakhir itu hari apa tuh? Kamis ya. Saya pengen itu coba bahas bilangan ya nanti ya. Gimana, Bu? Kamis. Kamis? Kita bahas tentang yang bilangan itu ya, bilangan, keterbagian, lalu FTP. Iya, Bu. Yang modulo itu, Bu. Ya, oke. Ya sudah, mungkin hari ini saya akhiri ya. Nanti ini saya share screen-nya seperti biasa. Nanti saya share di yang Ibu ya. mau nanya. Uh, Tadi yang belum kerekam yang ada durmin itu belum di screenshot ya, Bu? Udah, tadi di jambutnya ada. Udah ditempel ya? Sudah di halaman 10. Makasih, Bu. Iya, Oke. makasih, Bu. Iya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Iya.